Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu lahir dan batinnya. Untuk video kali ini akan membahas tentang indeks profesionalitas ASN. Di hari-hari sebelumnya, ketika kita mengaktifkan TRK, maka akan muncul pengumuman tentang indeks profesionalitas ASN dan bagaimana cara kita melengkapinya atau apa yang perlu kita lengkapi di Siap Jabar ini. Seperti yang kita tahu, Siap Jabar dijadikan sebagai sistem untuk data dasar ASN atau aparatur sipil nasional untuk aplikasi KIMOP, TRK, dan menjadi aplikasi yang menyambungkan antara data di provinsi dengan data di BKN atau yang kemarin kita isi yaitu MySAPK. Nah, jika Bapak Ibu memiliki nilai indeks profesionalisme belum full, mungkin baiknya dilihat pembahasan video ini. Kita mulai seperti biasa, berarti di alamat pencarian kita masukkan alamatnya yaitu siap.jabarprov.go.id. Sampai muncul tampilan seperti ini, kita masukkan NIP dan password. Kemudian diklik login. Sampai muncul tampilan seperti ini. Saya perbesar agar lebih jelas lagi. Nah, kita lihat di sini ada dashboard. Biasanya di dashboard itu muncul tentang progres data primer yang sudah kita upload. Misalkan di sini muncul 17/19, berarti ada 2 data belum diupdate. Misalkan saya sudah memasukkan nama untuk SK Jafung yang belum saya terima, sehingga saya belum bisa mengupdate-nya. Maka akan muncul seperti ini. Apabila data sudah diupdate semuanya, maka akan muncul 19/19. Nah, untuk mengupdate-nya atau yang perlu diupdate itu nanti biasanya aksinya berwarna merah. Kita tinggal klik update pada aksi, nanti sistem akan membawa kita ke halaman tersebut ya. Nah, kita lihat di sini aksinya warnanya sudah biru, berarti artinya ini tidak perlu diupdate lagi. Nah, yang perlu diupdate misalkan yang ini ya. Nah, karena filenya belum diterima, maka belum bisa diupdate. Jadi dibiarkan saja. Nanti diupdate apabila filenya sudah diterima. Untuk Siap Jabar di sini muncul beberapa menu. Yang pertama adalah data pegawai. Data pegawai berarti mencakup data pegawai itu sendiri. Kemudian apabila kita ingin mengubah password dapat dilakukan di sini. Selain kita juga bisa mengubah password di TRK. Kemudian layanan kepegawaian ini yang selalu update ya. Di antaranya apabila kita akan mengajukan kenaikan golongan berkala bisa gunakan ini. Namun informasi dari fasilitator bahwa IKGB katanya nanti akan terpisah dari Siap Jabar, bukan merupakan bagian dari Siap Jabar lagi, sehingga yang ini belum bisa kita gunakan. Untuk pensiun ini sudah bisa digunakan, dan untuk pengajuan pensiun tidak secara manual lagi tapi menggunakan pensiun ini. Mungkin nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian fungsional juga ini digunakan untuk kayaknya untuk yang jabatan fungsional ya. Saya juga ini baru juga. Nah, yang Dilan ini untuk pengajuan izin belajar diantaranya. Jadi apabila Bapak Ibu
ingin mengetahui atau berencana akan melakukan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka kita bisa lihat di sini formasi yang tersedia itu apa, di mana, dan kita bisa mengajukan izin belajar di sini. Kemudian berikutnya itu adalah e-kartu. E-kartu diantaranya untuk mengajukan misalkan karsu, kemudian karis, ya, kemudian karpet dan yang lainnya. Ini bisa dilakukan di sini. Nah, tapi di sini ada error ya. Ada error kalau kemarin masih bisa digunakan. Mungkin sedang dalam perbaikan. Imutasi untuk pengurusan mutasi dan i-pangkat ini yang kepin ya, yang nyambung dengan kepin kalau sebelumnya itu. Jadi nanti untuk kenaikan pangkat itu akan terlihat di sini ya. Untuk pangkat yang bukan kenaikan jenjang ya, bukan kenaikan jenjang. Jadi kalau untuk yang kepin ini kalau tidak salah itu misalkan untuk yang 3B. Jadi kalau untuk guru itu tidak harus menunggu SK dulu, SK fungsional. Jadi nanti kalau misalkan sudah lulus OPAK, kemudian PAK-nya itu sudah kita terima, kita segera upload di Siap Jabar. Nanti bisa dipantau di sini proses untuk pengurusan sampai pencetakan SK. Kita klik logout untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Dan aplikasi yang lainnya ini sistem informasi kearsipan daerah ya. Ya nanti mungkin ada pembahasan yang lain. Layanan asmara kita lihat ini tentang asesor membantu aparatur sipil negara. Ini digunakan untuk ajuan konsultasi dengan asesor pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh feedback assessment, konsultasi terkait pekerjaan atau pengembangan diri. Jadi intinya mungkin yang ini digunakan untuk komunikasi kita dengan pemerintah. Kita back saja sampai kembali lagi ke Siap Jabar. Nah, di mana letak indeks profesionalitas ASN? Nah, adanya di menu pegawai. Kita lihat di sini ada beberapa menu lagi. Yang pertama data pribadi ya. Pada data pribadi ini akan muncul data pribadi, isian untuk data pribadi kita ya. Untuk DRH ini data riwayat hidup, berarti diupload di sini. Kemudian PIP, POM, isian pegawai diupload juga di sini. Jadi yang berwarna merah itu berarti datanya belum kita upload, dan berwarna biru itu datanya sudah diupload. Ya, yang lainnya sama seperti itu. Kemudian komparasi SAPK ini kita gunakan untuk mengecek kesesuaian data kita dengan SAPK ya. Edit untuk mengedit. Jadi apabila ada data kita yang perlu diedit, kita gunakan edit. Dan submit ini kita hanya klik apabila data yang sudah diedit kita simpan dan datanya sudah fix, dan kita menginginkan agar data kita itu di approve oleh KCD dan oleh BKD gitu. Sehingga nanti kalau nanti sudah disubmit, jangan heran kalau tombol editnya itu nggak ada lagi ya. Tombol edit itu ada apabila memang datanya sudah di ACC oleh KCD dan oleh BKD dan kita bisa mengedit lagi. Jadi Siap Jabar ini sistem yang kita gunakan untuk senantiasa mengupdate data kepegawaian kita. Jadi tidak akan berhenti. Apabila Bapak Ibu memiliki HGB yang baru, segera upload. Kemudian memiliki misalkan sertifikat yang baru, segera upload gitu. Sehingga nanti tidak tertumpuk, dan biasanya kalau sudah tertumpuk sudah banyak itu malas kita untuk mengisinya. Jadi lebih mudah untuk dicicil. Kemudian menurut informasi yang diterima, foto itu menggunakan PDH ya, dan menggunakan background berwarna merah. Arsip dokumen digital ini mencakup file-file digital yang
sudah kita upload. Jadi apabila kita mengupload misalkan di sini di riwayat pendidikan formal, maka data digitalnya itu akan masuk ke menu ini gitu. Jadi bukan kita upload dari sini nanti masuk ke sini, tapi kita upload dari menu yang lain nanti akan ada di arsip dokumen digital, kecuali untuk file tertentu yang tidak ada di isiannya, kita bisa upload di sini di arsip dokumen digital. Nah, untuk indeks profesionalitas ASN itu adanya di menu kinerja dan prestasi. Nah, tadi kalau menu kepegawaian kita gunakan untuk mengupdate riwayat jabatan, kemudian PH atau PLT, kepangkatan, KGB, cuti, inaktif ini baru kayaknya gitu. Kemudian hukum, riwayat penyakit, kemudian kontak darurat. Sedangkan tadi riwayat pendidikan kita gunakan untuk mengupdate pendidikan formal kita, kemudian non formal, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis, kemudian sertifikat keahlian atau profesi, dan riwayat bahasa. Sedangkan kinerja dan prestasi ini kita gunakan untuk mengupload SKP yang kita terima tiap tahun, dan untuk tahun 2021 ini berarti kita akan menerima 2 SKP. Kemudian angka kredit berarti untuk memasukkan, kalau untuk guru itu PAK, penilaian angka kredit. Riwayat penghargaan digunakan untuk memasukkan sertifikat penghargaan. Riwayat prestasi untuk riwayat prestasi, talent mapping ini untuk talent mapping ya. Dan terakhir indeks profesionalitas ASN. Sedangkan keluarga untuk mengupdate data pasangan, kemudian anak, termasuk adik kakak dari pegawai tersebut ya. Nah, kita klik yang indeks profesionalitas ASN. Nah, sampai muncul nanti seperti ini gitu ya. Akan muncul nilai itu apabila datanya belum lengkap sih biasanya nilainya sekitar 45 atau 50 ya. Nah, bagaimana agar nilainya bisa maksimum? Kita lihat di sini. Ya, sebetulnya provinsi sudah memberikan panduan kepada kita, tinggal kita jeli saja membaca panduan tersebut dan melihat dan melengkapinya, intinya itu ya. Misalkan untuk kualifikasi pendidikan terakhir ini nilai maksimalnya 25 ya. 25 dengan catatan untuk biasanya sih kalau yang saya lihat dari data-data yang lain yang kebetulan misalkan bertanya, untuk yang S1 itu nilainya 15. Jadi maksimal 15. Jadi apabila Bapak Ibu sudah update data pendidikannya sampai jenjang sarjana, maka nilainya 15. Berarti filenya sudah diupload, datanya juga sudah diupload, nilainya 15. Tetapi kalau datanya belum lengkap bisa jadi nilainya itu hanya 10 ya gitu, atau tidak ada nilai sama sekali apabila memang belum diisi sama sekali. Nah, sedangkan untuk magister itu nilainya maksimumnya itu 20 apabila lengkap 20, dan kelihatannya apabila doktoral, kalau jenjangnya doktoral maka nilainya itu adalah full 25. Jadi Bapak Ibu bisa lihat apabila nilai di sini misalkan kalau yang jenjang sarjana itu belum 15, tinggal diupdate aja datanya, dilengkapi, berarti filenya diuploadkan. Jangan lupa untuk memilih rumpun ya, rumpun kalau tidak salah ada yang baru yaitu rumpun. Kemudian berikutnya kompetensi. Nah, kompetensi maksimumnya nilainya 40. Nilainya 40. Dari mana saja? Yang pertama itu dari diklat teknis. Diklat teknis kita isi dengan diklat yang memiliki jam mulai dari 20 kalau tidak salah. Meskipun kalau saya di sini diklat teknis itu yang memasukkan jamnya 30 ke atas ya. 30 ke atas saja. Yang memiliki nilai angka kredit 1. Nah, ini dimasukkan 2 tahun terakhir. Apabila kita sudah memasukkan 2 tahun terakhir,
cukup dengan 2 saja, kalau tidak salah ini nilainya bisa dapat 15, maksimumnya itu dapat 15. Kemudian berikutnya seminar, workshop, kursus, magang dan sejenisnya ya. Nah ini yang masuk ke pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal ini nilainya maksimum 10. Jadi apabila kita mengikuti misalkan seminar-seminar ya, atau kursus atau workshop yang jamnya itu hanya beberapa, mungkin kita bisa masukkan ke sini. Dengan 2 saja maka akan terupdate nilainya itu maksimum itu 10. Kemudian diklat fungsional. Nah diklat fungsional ini kalau saya sih memasukkan 2. Yang pertama itu adalah diklat prajabatan, yang kedua adalah kalau untuk guru diklat sertifikasi ya. Jadi dengan 2 sertifikat itu maka akan diperoleh nilai 15. Kemudian untuk yang kinerja ini memasukkan nilai SKP, maksimumnya adalah 30 ya. Apa filenya lengkap, ini kelihatannya sih nilai dari SKP juga mempengaruhi ya. Jadi bisa jadi ada yang nilainya 25. Kalau misalkan datanya sudah dilengkapi tapi nilainya masih 25, mungkin bisa jadi dari konten SKP-nya. Karena di sini akan dimunculkan nilainya berapa. Kemudian kalau disiplin ini yang tidak pernah mendapat hukuman disiplin otomatis nilainya itu adalah 5. Yang tidak tercatat menerima hukuman disiplin itu nilainya itu adalah 5. Sehingga nilainya untuk yang magister itu bisa maksimum 95, untuk doktoral bisa sampai 100, dan untuk yang jenjang sarjana itu nilainya bisa sampai maksimum itu 90. Itu kalau yang saya amati dari Siap Jabar. Saya juga tidak tahu apakah memang ada panduannya atau tidak ya gitu. Nah bagaimana tadi untuk melengkapi riwayat pendidikan? Nah berarti kita masuk ke menu riwayat pendidikan, kemudian diklik pendidikan formal ya. Pendidikan formal ini baiknya dilengkapi mulai dari SD sampai dengan pendidikan terakhir kita ya. Caranya ya tinggal diklik tambah saja, kemudian tinggal dipilih jenjangnya itu apa. Kemudian misalkan seperti ini, nama perguruan tingginya itu apa. Tinggal biasanya sih diketikkan misalkan seperti ini. Misal. Kemudian di jurusannya misalkan seperti ini. Nomor ijazahnya dimasukkan di sini, tanggal ijazah juga dimasukkan di sini, nama rektor dimasukkan juga, kemudian rumpun. Nah ini yang baru itu adalah rumpun. Jadi kalau misalkan ada permintaan untuk update, biasanya karena yang rumpun ini karena baru, jadi belum kita isikan ya. Misal bisa dipilih seperti ini. Nah kalau tidak ada, berarti pilih yang mendekati saja. Untuk yang rumpunnya kita tinggal memilih yang mendekati dari yang ada di sini. Kemudian diklik simpan ya. Diklik simpan. Nah nanti otomatis akan muncul di sini. Nah jangan lupa untuk mengupload filenya. Upload filenya tinggal diklik aja gambar yang ke atas, ini untuk yang upload, sedangkan yang tanda panah ke bawah ini untuk yang download. Sedangkan kalau kita klik yang tengah ini biasanya untuk melihat dokumennya ya. Jadi seperti ini nanti akan munculnya. Kemudian yang kedua masih di riwayat pendidikan dan diklat itu pendidikan non formal. Tadi pendidikan non formal itu kita masukkan sertifikat-sertifikat yang seminar atau webinar-webinar. Kalau kemarin sedang masa pandemi itu banyak kesempatan kita untuk mengikuti webinar-webinar. Nah, kita masukkan ke sini. Cukup dengan 2 saja ya. Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, tinggal diklik plus saja. Tinggal diklik plus.
kemudian nama workshopnya misalkan apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan. Ini formatnya day berarti tanggal, bulan, dan tahun. Nomor sertifikatnya, kemudian tanggal sertifikat, jabatan penanda tangan, instansi pemerintah, dan tempatnya. Kalau secara secara online tinggal diketikkan saja dalam jaringan seperti itu. Apabila ada yang keliru kita bisa klik edit, dan apabila ada yang salah mau dihapus tinggal klik delete. Ini juga cukup 2 saja. Kemudian berikutnya untuk diklat fungsional. Untuk diklat fungsional tadi cukup kita masukkan yang prajabatan, sertifikat prajabatan. Untuk yang nama diklatnya dipilih diklat prajabatan. Kalau golongan 3 ya golongan 3, kalau golongan 2 ya golongan 2. Kemudian untuk guru yang sertifikasi, sertifikat sertifikasi, dipilihnya itu kemampuan profesi, pelatihan kemampuan profesi guru. Kemudian berikutnya diklat teknis. Nah, diklat teknis itu kalau kemarin sih ada tulisannya di sini kalau tidak salah jumlah jam minimal 20 ya, tapi tadi saya memasukkan yang jumlah jamnya itu 30 ke atas ya. Nah, tinggal dimasukkan, ini juga sama 2 tahun terakhir, cukup 2 saja. Kemudian SKP, yang SKP kita tinggal klik di sini. Kita tinggal klik di sini. Nanti kalau misalkan SKP 2021 yang periode 1 itu sudah ada, kita tinggal klik tambah ya. Kemudian tahunnya itu tahun berapa, tinggal dipilih saja. Kemudian jenis SKP-nya ya. Kalau untuk guru berarti dipilih fungsional tertentu ya. Kalau untuk yang struktural berarti dipilih yang struktural. Nilai sasaran kerjanya itu yang sudah dikali 60%. Yang sudah dikali 60% kan di atas ada nilai SKP misalkan 92 dikali 60%, misalkan jadi 54. Nah, diisikan berarti di sini yang sudah dikalikan 60%. Kita tinggal memindah saja orientasi pelayanan berapa, misalkan integritas 100, komitmen itu berapa, disiplin itu berapa, kerjasama itu berapa. Nanti untuk nilai akhir otomatis akan muncul di sini sesuai dengan nilai yang ada di SKP kita ya. Kemudian kita upload filenya ya, tinggal dipilih aja filenya itu ada di mana. Kemudian diklik simpan. Nah, setelah selesai itu semua kita lakukan, berarti mulai dari pendidikan sesuai dengan yang ada di sini. Yang pendidikan misalkan sudah kita update, kemudian diklat teknis, seminar workshop, kemudian diklat fungsional dan SKP sudah kita upload. Jangan lupa kita masuk ke menu data pribadi lagi dan kita klik yang submit. Kita klik submit. Apabila sudah dilengkapi tapi tidak disubmit ya jangan heran kalau IP-nya itu tidak berubah-berubah, karena bagaimana data kita diupdate jika tidak kita kirim, bagaimana fasilitator di KCD bisa mengakses dan BKD juga bisa mengakses kalau tidak kita submit. Jadi jangan lupa disubmit. Nah, kalau sudah disubmit dan kita tunggu misalkan bisa jadi kita cek besoknya ya, atau misalkan setelah beberapa jam, karena bisa jadi cepat ya proses, tergantung banyak atau tidaknya juga, tapi selama ini sih cepat ya perubahannya itu gitu. Nah, kalau sudah muncul lagi menu editnya, tadi kan kalau sudah diklik submit menu editnya nggak ada, tombol editnya itu nggak ada. Nah, kalau sudah muncul lagi kita bisa cek lagi IPK kita ya. Kalau sudah di ACC maka otomatis nilai IPK kita itu IP ASN itu akan berubah. Nah, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Moto kita maju bersama dalam keberkahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.